Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesi kedua, materi kita adalah menyiapkan kabel jaringan, memasang kabel jaringan. Di mana dalam memasang kabel jaringan ini kita akan memasang ke dalam sistem rak atau disebut juga dengan wiring closet. Di dalam sebuah sistem rak atau wiring closet tersebut, kita pasti akan menggunakan atau menemukan patch panel dan wall plate, di mana di dalamnya terdapat modular jack. Itu kita nanti akan memasang kabel untuk mini rack yang saya miliki ini. Sebelum kita memasang kabel, terlebih dahulu kita akan lakukan perencanaan pemasangan kabel. Kita bisa menggunakan job sheet yang telah saya berikan, yaitu lembar kerja perencanaan pemasangan kabel. Kita lihat di sini di lembar kerja perencanaan 01, di mana kita telah memiliki dua buah wall plate, yang satu untuk staf, yang satu adalah untuk lab. Ini hanya perwakilan dari sebuah trainer. Jadi wall plate ada dua buah di sini. Kemudian kita juga memiliki satu buah access point, dan nanti disediakan satu buah server, satu buah access point di sini dan satu buah server. Kemudian ada sumber internet. Semuanya ini terhubung kepada patch panel pada bagian belakang. Disediakan port 1, port 8, port 9, port 12, port 19, port 15, port 19 dan port 24. Silahkan pilih sesuai kebutuhan untuk memasang, menghubungkan beberapa buah peralatan dan wall plate juga internet ke belakang patch panel. Jadi port di sini bisa dipilih. Contohnya kalau Anda menggunakan wall plate pada port 8 masih bisa, atau access point pada port pertama juga boleh. Tapi untuk perancangan saya, port 1 saya gunakan untuk wall plate staf. Sedangkan port 8 saya gunakan untuk access point tamu atau guest. Kemudian untuk server atau DMZ menggunakan port 12. Kemudian untuk wall plate lab menggunakan port 19. Juga untuk internet sumbernya menggunakan port 24. Ini adalah perencanaan bagian belakang dari patch panel dalam trainer ini. Selanjutnya pada bagian depan, depannya kita harus menghubungkannya dengan perangkat yang ada. Contohnya pertama adalah sumber internet dari port 24, yaitu port 24, belakangnya ke internet, depannya kita langsung hubungkan ke arah router. Jadi nanti ada depan langsung ke arah router, di sini. Selanjutnya untuk port 1 pada bagian belakang adalah ke wall plate, depannya langsung masuk ke dalam switch. Jadi port 1 depannya masuk ke dalam switch di sini. Selanjutnya dari switch bisa langsung ke router. Nanti dari switch bisa masuk ke router. Kemudian port nomor 8, yaitu access point guest tamu, akan langsung masuk ke dalam switch pada port 3. Kemudian dari switch akan langsung ke router pada port 3 juga. Kemudian server atau DMZ bisa menggunakan yang belakang adalah port 12. Maka dari port 12 langsung masuk ke switch. Kemudian dari switch masuk ke dalam router. Kemudian wall plate nomor 19, yaitu wall plate untuk lab, belakangnya adalah ke 19 masuk portnya, depannya dari 19 langsung ke switch, dari switch langsung masuk ke router. Jadi kita menggunakan di sini adalah switch management, di mana bisa mengatur jaringan
membaginya sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu internet, kemudian staff, lab, server, dan tamu. Nah, selanjutnya nanti kita akan langsung melakukan pemasangan kabel pada trainer rack yang belakang saya ini. Untuk memasang kabel jaringan pada sistem rak atau wiring closet, dibutuhkan beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan. Pada tabel lembar perencanaan, terdapat sebuah tabel yang Anda harus isi. Di sini adalah contoh mengisi lembar alat dan bahan. Contohnya adalah di sini saya harus menyediakan crimping tool. Crimping tool, ya, spesifikasinya juga harus ditulis, ya, bisa memotong, stripping, kemudian mengcutting. Kemudian juga untuk memasang pada patch panel dan modular jack diperlukan punch down tool, ya, seperti ini, punch down tool, triple little support, bisa cut 5 dan ke 6, bisa menginsert di sini, menyisipkan kabel sekaligus memotong. Kemudian di sini ada bagian kalau kabelnya kurang masuk bisa ditekan dengan ini. Kemudian untuk mengambil kabel yang salah atau sudah terpasang bisa menggunakan bagian yang di akhir ini, hook, punch down tool. Selanjutnya dalam tester. Kemudian paling penting juga ada saya tambahkan di sini obeng plus, dan obeng min. Ya. Fungsinya adalah untuk pada kegiatan ini adalah memasang dan melepas patch panel. Selanjutnya, kalau kita lihat tentang kabel UTP, kita membutuhkan kabel UTP sebanyak untuk belakang adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 untuk belakang, dan di depannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang paling depan ini nanti kita sediakan kabel sebanyak 9 kabel pendek yang akan menghubungkan patch panel ke switch dan ke router, dan dari switch ke router. Ya, saya akan sediakan kabel pendek yang nantinya akan dikonfigurasi atau dibuat kabel strike berdasarkan standar, yaitu T568A atau T568B. Ini bahan. Bahan selanjutnya adalah konektor RJ45. Bagian depan seluruhnya menggunakan RJ45. Untuk bagian yang ke belakang, satu menggunakan RJ45 adalah untuk server. Selanjutnya untuk access point dan untuk koneksi ke internet itu menggunakan RJ45 di ujung, dan ujung lainnya terhubung ke patch panel bagian belakang. Kemudian peralatan lainnya yaitu faceplate, ya. Oke, selanjutnya sebelumnya adalah ada patch panel. Saya tunjukkan patch panel sebentar. Baik. Ini adalah patch panel. Ya. Bagian depan belum copot, nanti untuk memasangnya kita lepas dulu. Ya. Dari patch panel nanti bagian nomor 24 ke internet, sumbernya langsung ke switch, ke router. Kemudian bagian belakang ke modular jack, bagian depan masuk ke switch 1,
Selanjutnya ada modular faceplate, ya, juga modular jack sebanyak 2 buah untuk lab dan untuk staff. Kemudian ada mini rack, tadi sekalian sudah saya sampaikan, saya tunjukkan tentang mini rack. Ya. Kemudian ada switch, kemudian ada router. Ya. Anda tinggal mengisi switchnya merek apa, routernya merek apa, tergantung perencanaan yang Anda susun menggunakan pada sesi sebelumnya. Kemudian ada access point dan nanti akan disediakan sebuah server. Untuk pemasangan kabel jaringan pada sistem rack menggunakan patch panel atau sering disebut wiring closet, terdapat 2 standar yang harus kita pilih. Yang pertama adalah standar T568A dengan susunan adalah coklat, putih coklat, orange, putih orange, hijau, putih hijau, biru, dan putih biru. Untuk standar B bisa menggunakan coklat, putih coklat, hijau, putih hijau, oranye, putih oranye, biru, putih biru. Jadi kalau kita lihat perbedaannya adalah pada poin yang oranye atau jingga dengan poin yang hijau itu dibalik. Baik, nah untuk pemasangan pada wiring closet patch panel kita, contoh kali ini saya akan menggunakan standar T568B. Jadi terlebih dahulu kita pasangkan dulu label daripada patch panel pada patch panel kita. Yang pertama dari bagian slot port nomor 1 sampai dengan 6, maka kita pilih di bagian belakangnya adalah seperti ini. Jadi kalau saya balik, nomor 1 ada di sebelah kanan saya. Kita harus nomor 1 T568B, port nomor 1. Oke, ini port nomor 1 T568B. Jadi port nomor 1 itu ada di susunan bawah, port nomor 2 ada di atasnya, port nomor 3 di bawah juga tapi sebelah kiri, dan seterusnya. Jadi zigzag. Jadi saya akan pasang T568B di bagian patch panel yang pertama. Seperti ini. Kemudian untuk patch panel selanjutnya dengan langkah yang sama, kita pasang dulu semua. Untuk bagian yang kedua adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian yang ketiga, dimulai dari 13 sampai dengan 14, masih menggunakan standar yang sama. Ya, terakhir adalah port 24. Kabel yang kita pasang memiliki struktur seperti skenario atau rencana kita, yaitu pada port 1 akan terhubung pada wall plate stub yang di dalamnya terdapat modular jack. Selanjutnya pada port 19 akan terhubung ke access point. Kemudian pada bagian belakang port 12 akan terhubung ke server. Dan pada port 19 akan terhubung ke wall plate. Sedangkan port terakhir 24 akan terhubung ke sumber internet. Jadi sebelumnya kita kupas dulu kabel, kita stripping seperti ini. Setelah kita stripping, pengkabelan berdasarkan standar dari manual harus masuk dari arah kanan setengah sini, dari mulai 1 sampai port 12 dari arah kanan, dan port 13 sampai dengan port 24 bisa masuk dari arah sebelah kiri. Nanti di sini akan diberi kabel tis seperti ini setelah dikupas. Kemudian kita masukkan berdasarkan label kita yang telah pasang. Yang pertama adalah warna coklat pada bagian pertama.
pada patch panel seperti ini, kemudian warna putih coklat, dilanjutkan warna hijau, untuk membuka twister pair atau lilitan tidak boleh lebih dari 13 mili. Jadi jangan dibuka terlalu banyak untuk twister pair agar bisa menghadapi resistensi. Langkah selanjutnya adalah menginsert bagian kabel tersebut ke dalam patch panel dan memotong bagian yang berlebih menggunakan punch down tool. Kalau kita perhatikan di sini terdapat bagian pemotong dan ada bagian penginsert. Bagian yang akan dipotong kita letakkan di depan dan harus tegak lurus seperti ini. Seperti ini, dipotong dan diinsert, kemudian satu-satu untuk potong dan insert. Baik, mungkin itu untuk memasang kabel pada patch panel. Jika terlihat kurang masuk atau kurang insert, maka bisa menggunakan bagian dari punch down tool untuk menekannya ke dalam seperti ini. Contoh. Selanjutnya berdasarkan skema, kita bisa lihat bahwa dari port nomor 1 patch panel akan terhubung kepada wall plate yang di dalamnya terdapat modular jack. Di mana dalam pemasangan patch panel menggunakan standar T568B, maka di wall plate yang di dalamnya terdapat modular jack juga harus menggunakan standar T568B. Jadi pertama dilepas dulu modular jack dari wall plate seperti ini. Kemudian kita lihat di sini. Di sini terdapat standar, yaitu standar T568A dan T568B. Dan ini dibagi menjadi di bagian sebelah atas adalah 4 slot dan di belakang ada 4 slot. Kita akan menggunakan T568B. Di sini ada stikernya, T568B itu yang bawah. Jadi sebelah sini adalah biru, kemudian diakhiri oleh putih biru. Sedangkan sebelahnya sebelah kanan adalah, kita lihat standarnya adalah hijau dan putih hijau. Di sini hijau, putih hijau, biru, putih biru. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, ya, di sini standarnya yang atas ini B, ya, coklat, putih coklat. Jadi sebelah sini coklat, putih coklat. Kemudian oranye dan putih oranye. Jadi saya ulangi, yang bagian atas ini adalah hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, putih coklat, kemudian oranye, putih oranye. Jadi kita pasang standarnya belah sini dulu. Kita pasang coklat, putih coklat, oranye, putih oranye, kemudian hijau, putih hijau, biru, putih biru. Ya. Untuk pemasangan modular jack di dalam wall plate, terlebih dahulu kabel UTP di stripping
setelah kabel ITP di stripping bisa dimasukkan ke dalam diinsert ke dalam modular jack berdasarkan standar T568 bit yang telah kita bahas tadi. Yang pertama adalah warna biru. Biru harus masuk ke dalam modular jack. Selanjutnya warna putih biru. Kemudian warna hijau dan putih hijau. Hijau dan putih hijau. Seperti ini. Kemudian kita bisa coba untuk insert dulu ke dalam menggunakan punch down tool untuk memotong bagian yang berlebih. Setelah sebagian kabel di-insert, kita tinggal menginsert sebagian lagi, yaitu warna coklat dan putih coklat, serta oranye dan putih oranye. Coklat dulu kita insert di sebelah kanan, standar B, berdasarkan label yang ada pada modular jack. Coklat, putih coklat, kemudian oranye dan putih oranye. Kemudian kita potong bagian yang berlebih, artinya bagian cutter di sini di depan. Nah, setelah selesai seperti ini, artinya pada patch panel telah terhubung dan modular jack wall plate telah terhubung. Idealnya dalam sistem yang real ini dipasang nanti setelah di wiring closet selesai, baru di ruangan yang terdapat wall plate baru kita selesaikan. Tapi karena ini berupa trainer, kita bisa langsung memasang. Selanjutnya kita akan memasang port yang lain, yaitu port 8 pada patch panel, port ke-8 yang akan disambungkan pada access point. Jadi nanti pada bagian patch panel adalah menggunakan T568B, kemudian di ujungnya, bagian ujung menggunakan RJ45, nanti T568B juga. Jadi sekarang kita akan coba pasang dulu. Yang pertama dibuka dulu di stripping kabelnya, kabel UTP seperti ini. Kemudian kita insert berdasarkan label. Contohnya adalah nomor 1, bagian nomor 1 adalah warna coklat. Yang kedua adalah putih coklat. Dan
ini menghadapnya ke atas. Ya, kalau tadi ke bawah bagian port nomor 1, kalau sekarang menghadapnya ke atas. Jadi nanti di bagian cutting bagian yang atas. Jadi seperti ini. Kemudian warna hijau. Warna hijau. Coklat, hijau, putih, warna hijau dulu, baru putih hijau, warna hijau, kemudian putih hijau, kemudian oranye dan putih oranye. Dilanjutkan dengan biru dan putih biru. Biru dan putih biru. Baik, seperti ini. Kemudian menggunakan punch tool kita untuk menginsert dan memotong. Sekarang posisi ada pemotong di atas, di depan, kalau tadi di belakang seperti ini. Untuk memotong bagian bawah, sekarang kita potong bagian yang atas. Baik, ini setelah diinsert, kita tinggal menggunakan kabel tis. Nanti di sini ditali, diikat ya menggunakan kabel tis. Kemudian di depan bagian ujung kita akan pasang konektor RJ45 dengan standar T568B straight. Untuk pemasangan kabel UTP menggunakan RJ45, kita menggunakan T568B. Ya, ini seperti yang sering kita gunakan di sehari-hari, yaitu dalam modul telah saya berikan seperti ini: putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ya. Ini kabel standar T568B. Kenapa? Karena kita memiliki T568B juga yang ada pada patch panel. Sengaja saya pilihkan T568B agar sesuai dengan pekerjaan kita di sehari-hari yang kita lakukan dalam pemasangan kabel. Jadi sekarang kita tinggal menyambung kabel T568B ke oranye, hijau, biru, ke oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kita masuk sampai ujungnya terlihat. Ya, setelah di stripping kita masukkan ke dalam, kemudian baru kita kencangkan dengan crimping tool. Tes dulu. Ya. Mungkin seperti ini. Kita memiliki kabel di ujung adalah RJ45 dengan T568B, dan di ujung sini adalah T568B. Baiklah, kita akan coba selesaikan semua yang untuk ke server. Kemudian
kemudian ke lab dan selanjutnya kabel ITP yang telah dipasang pada patch panel dapat diikat menggunakan tis kabel seperti ilustrasi pada berikut. Jadi sekarang tinggal dipasang tis kabel di sini. Kemudian pada bagian tengah balik. Dan pada bagian akhir untuk sambungan ke arah server telah menggunakan RJ45 seperti ini. Begitu juga sambungan untuk ke yang ke internet dari patch panel sudah menggunakan RJ45. Sehingga yang belum dipasang yaitu ke arah lab, yaitu menggunakan fast lab dengan modular jack. Jadi kita akan coba pasang untuk menyelesaikan semua pemasangan kabel itu.
dalam rack. Setelah kabel pada bagian belakang patch panel dipasang, kita akan melakukan konfigurasi untuk memasang kabel pada bagian patch panel bagian depan, di mana sebelumnya pada bagian belakang patch panel yang telah terpasang kabel ITV, kita hubungkan dulu dengan perangkat end user. Bagi contoh, port 24 itu akan kita hubungkan ke sumber internet. 24 akan kita hubungkan ke sumber internet dari sini. Kemudian dari port 24 yang telah masuk ke internet, kita bisa langsung menghubungkannya ke arah router langsung, dibagikan ke bagian kita masuk ke port 1. Seperti pada skema kita yang telah disusun, port nomor 1 terhubung ke internet. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita butuh adalah port nomor 1 pada patch panel. Port nomor 1 pada patch panel ini terhubung pada woblet stub seperti ini. Nanti kita pasang di sini. Bagian depan terhubung langsung ke switch pada port 1, ya, pada port 1. Kemudian dari switch yang satu VLAN nantinya ke depannya kita akan bikin VLAN ini satu network, berarti langsung ke router. Oke, saya ambil yang lebih pendek, langsung ke arah router. Di sini langsung ke arah router seperti ini. Selanjutnya kalau kita lihat ke skema, yaitu wireless pada patch panel nomor 8. Wireless belakang kita hubungkan ke wireless. Kemudian bagian depan nomor 8 wireless kita hubungkan pada port nomor 3. Bagian depan nomor 8 ke switch nomor 3. Nah, ini ke switch nomor 3. Oke. Untuk buka dulu kabel yang lebih baik. Switch nomor 3 dengan patch panel nomor 8, di mana yang nomor 8 bagian belakang terhubung ke access point. Kemudian dengan pilihan yang sama nantinya port sebelahnya itu port nomor 4 1, 2, 3, 4 misalnya, sebelahnya dengan pilihan yang sama kita hubungkan ke router. Oke, saya akan tukar kabel yang sedikit lebih kecil. Kemudian selanjutnya adalah server. Kita menggunakan port nomor 19 yang telah kita pasang. Server kita menggunakan port 19. Sebentar saya cek dulu. Oke. Server menggunakan port 12, maaf. Server menggunakan port 12. Ya, bukan ke server. Pada bagian belakang ya, di sini ada server. Pada bagian depan nomor 12 switch. Seperti ini. Kemudian dari switch pilihan yang sama
dia masuk ke router. Yuk. Kemudian yang terakhir adalah stop, yaitu menggunakan port 19, maaf, stop lab menggunakan ini stop, ini lab ya, yang lab bagian belakang terhubung ke wall plate, bagian depannya pakai port 19 masuk ke switch. Switch untuk jaringan yang sama atau pilihan yang sama itu akan terhubung ke arah router. Mungkin itu contoh pemasangan kabel untuk ternak atau wiring socket dalam tracker